Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr pada hari Senin 3 Februari 2025 bertepatan dengan hari keempat dari bulan Sya'ban 1446 Hijriyah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab cara menghukumi rawi dengan kitab Tahdhibut Tahdhib dan Taqrib At-Tahdhib. Qala Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi sin, maka disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nasa'i Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi an Yahya ibn Muhammad an ibn Ajlan yuhaddits fi taharah min tarjimati Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anhu fil baul fil ma'id daim wa anhu an-Nasa'i hakada huwa fil mujtaba. Maka Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi disebutkan oleh Al-Hafidh, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, demikian di kitabnya Al-Mujtaba. Al-Mujtaba adalah Sunan An-Nasa'i As-Saghir min riwayati Ibni Sunni anhu. Wa qila anahu Muhammad ibn Saleh Khailjah wa sayati qultu lafduhu fi kitabil ghusl lin-Nasa'i akhbarana Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi qala haddatsana Yahya ibn Muhammad wa Yahya ibn Muhammad huwa Abu Zukair qala Dhahabi in Khayaljah lam yudrik Yahya ibn Muhammad wa huwa kama qala fayata'ayyan an yakuna ghayrahu mimman huwa aqdam min Khayaljah wa qad dzukira aw dzakara an-Nasa'i fi suyuhihi Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi faqala thiqatun wa lam yadhkurhu al-Khatib fi tarikh Baghdad wa huwa ala syartihi wa dzakara Ibnu Najjar fi Dail Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi rawa an Bishr ibn al-Harith al-Hafi rawa anhu Ishaq ibn al-Jarrah al-Adani summa asnada min tariq ibn Abi Dawud an Ishaq an Bishr an Malik syai'an min kalamihi walam yazal ala dalika wa qad dzakara dzalika Ad-Darqutni fi ruwah an Malik an Ibni Abi Dawud balagon falastaba'ad an yakuna huwa Syekh An-Nasa'i. Fal khulasah Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi di sini dia adalah gurunya Imam An-Nasa'i, dan di sini telah ditausik oleh Imam An-Nasa'i sendiri Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi, dan dikeluarkan oleh An-Nasa'i di kitabnya Sunan As-Saghir Al-Mujtaba namanya. Maka Al-Hafidh mengatakan Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi fi Taqrib thiqatun minal hadiyati asyrata wa laysa huwa Muhammad ibn Saleh al-Mulaqab Khailjah atau Khayaljah. Maka di sini di dalam At-Taqrib dipastikan dan dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa dia bukan seperti dikatakan bahwa dia adalah Khayaljah, tetapi dia adalah Ahmad ibn Saleh al-Baghdadi dan dia murid dari atau guru dari Imam An-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i telah memujinya dengan ucapan thiqatun.
Maka selesai dari rawi ini. Adapun rawi yang berikutnya Ahmad ibn Sabah. Sekarang selesai dari Ahmad ibn Saleh. Sekarang dari so dengan alif masuk kepada Sobah dengan ba. Ahmad ibn Sabah An-Nahshali, Abu Ja'far ibnu Abi Suraij Ar-Razi Al-Mukri. Kila ismu abihi Umar Baghdadi, rawaan Ibni Ulayyah wa Waqi' wa Marwan Ibni Muawiyah wa Syababah wa Yazid ibnu Harun wa Yahya ibni Sa'id wa ghairihim. Wa anhu, makna anhu adalah dari murid-muridnya Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dan begitu pun disebutkan Ahmad ibnu Sabah dirumuskan kha dal sin. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abi Dawud dan An-Nasa'i. Adapun dari ucapan al-jarh wa ta'dil, wa anhu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i wa qala thiqatun, wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa qala saduq, wa Ibnu Huzaimah wa Muhammad ghairu mansub, kila huwa aduhli, wa Ya'qub ibnu Syaibah wa qala kana yanzilu mahram wa naza'a ila rai famata biha, wa kana thiqatun sabtan ahadu ashabil hadis, wa Abu Bakar ibni Abi Daud wa akharun. Maka di sini penukilan dari Al-Mazzi bahwa Al-Bukhari, Abu Daud wa Nasa'i wa qala An-Nasa'i thiqah, wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa qala saduq. Dan berkata Ya'qub ibnu Syaibah, wa kana thiqatun sabtan. Qultu, maka ini ucapan Al-Hafidh, naqala al-khatibu annahu qara al-qiraat alal Kisai. Maka dia dulu membaca qiraat kepada Imam Al-Kisai. Wa qala Ibnu Hibban fi thiqat. Di sini perhatian, Ibnu Hibban di thiqat mengatakan yagribu ala istiqomatihi. Apa maknanya? Dia berkesendirian, seperti itu maknanya di dalam hadisnya. Wa qala ghairuhu mata ba'da al-Bukhari wa min khatti adh-Dhahabi mata ba'da al-arba'in wa mi'atain. Wa kadza kataba Ibnu Sayyidin Nas ala Hasyiatil Kamal. Maka ditulis dia itu meninggalnya tahun 240. Dan ucapan Ibnu Hibban di sini yagribu ala istiqomatihi menandakan bahwa jarh sedikit. Maka lihat di sini bagaimana Al-Hafidh di dalam kitab At-Taqrib. Sekarang pindah ke Taqrib. Ahmad ibnu Sabah An-Nahshali, Abu Ja'far ibnu Abi Suraij Ar-Razi dari Roy Al-Mukri, thiqatun hafidun lahu gharaib minal ashirah. Maka dia di tabaqah yang ke-10 seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan disebutkan thiqatun hafidun lahu gharaib. Maka Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengambil ucapan dari Ibnu Hibban, lahu gharaib, mempunyai sedikit riwayatnya itu keanehan. Maka di sini apakah pantas kita mengambil ucapan Ibnu Hibban padahal para ulama telah memujinya? Thiqatun.
Dan juga Ya'qub ibnu Syaibah mengatakan thiqatun sabtan, kana thiqatun sabtan. Maka apakah pantas mengambil ucapan Ibnu Hibban, yang mana Ibnu Hibban di sini mutasahil dalam tautsik dan mutasyaddid di dalam penjarahan. Maka di sini tidak bisa wallahu a'lam diterima ucapan lahu gharaib. Maka yang baik thiqatun hafidz sudah, tidak diusah diturunkan menjadi lahu gharaib. Maka ini berkesendirian Ibnu Hibban, padahal An-Nasa'i, Ya'qub ibnu Syaibah, Ibnu Suraid dan yang lainnya banyak telah mensikohkan dia. Maka lebih baik untuk tidak mengikuti ucapan Ibnu Hibban yang berkesendirian. Dari mana Ibnu Hibban di sini? Dan tahu Ibnu Hibban adalah rawi yang mutaakhir. Bagaimana dia bicara tentang rawi yang ada di zaman Imam Ahmad? Padahal yang sebelumnya dari zaman Imam Ahmad seperti Abu Hatim, Abu Zur'ah memujinya. Dan An-Nasa'i dan yang lainnya memujinya. Maka cukup dengan ucapan thiqatun hafidhun lebih baik, tanpa menoleh kepada ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi wallahu a'lam, kita eksekusi rawi ini adalah thiqatun hafidh, tidak ditambah dengan mempunyai keanehan, mempunyai gharaib, mengikuti ucapan Ibnu Hibban. Selesai. Berarti rawi yang sebelumnya thiqah dan rawi ini adalah imam. Kemudian kita masuk yang terakhir, cukup 3 rawi. Ahmad ibnu Abi Thayyib, Sulaiman al-Baghdadi. Disebutkan kha ta, maknanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Ahmad ibnu Abi Thayyib Sulaiman al-Baghdadi, Abu Sulaiman al-Ma'ruf bil Marwazi. Rawa'an Ismail ibni Mujalid wa Mus'ab ibnu Salam al-Kufi wa Ibnul Mubarak wa Hushaim, maknanya Hushaim ibnu Bashir. Maka di sini dia meriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak di tabaqah yang ke-8. Maka rawi ini juga anhu, muridnya adalah Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi biwasithah Ad-Duhli. Maka At-Tirmidzi meriwayatkan dengan wasithah Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli. Dan diriwayatkan oleh Abu Zur'ah, Ya'qub ibnu Syaibah, Abu Bakar Al-Asram wa ghairuhum. Qala Ibnu Abi Hatim sa'altu Abu Zur'ah anhu faqala huwa Baghdadi al-asl. Kharaja ila Maru wa raja'a ilaina wa katabna anhu wa kana hafidhan. Maka Abu Zur'ah berkata dia Baghdadi asli dan dia dalam keadaan hafidhan. Dan kalimat hafidh menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah ataupun bisa jadi thiqah. Qultu huwa saduqun wa qala ala hada yudau wa qala Abu Hatim dhaiful hadis. Maka di sini didhaifkan oleh Abu Hatim dan disebutkan oleh Abu Zur'ah wa kana hafidun. Qultu huwa saduq wa qala ala hada yudau. Maka dia saduq hasanul hadis, seperti itu tempatnya dia. Qultu, ucapan Al-Hafidh, lakin alladhi fi kitab Ibni Abi Hatim Ahmad ibnu Sulaiman ibni Abi Thayyib wa qala adrakuhu abi walam yuktab anhu wa kada dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat wa qala Abu Awanah fi sahih au fi sahihihi
Haddatsana Ahmad bin Ibrahim al-Baghdadi haddatsana Ahmad bin Abi Thayyib thiqatun. Haddatsana Abu Ishaq al-Fuzari fadzakara haditsan walahu fil Bukhari haditsin wahid fi fadli Abi Bakar radhiyallahu anhu wa qad akhrajahu aidan min hadits Yahya ibnu Ma'in mutaba'atan Ahmad hada. Maka di Sahih Al-Bukhari telah mengeluarkan rawi ini dan saya sudah mencatatnya namun lupa, tidak di save. Maka maaf, hari ini tidak ada contoh di Sahih Al-Bukhari. Sudah saya tulis. Kesimpulannya barakallahu fikum, maka rawi ini dikatakan oleh Al-Hafidz saduq hafidun lahu aglad do'afahu bisababiha Abu Hatim. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa dia sadukun hafidun lahu aglad dha'fihi bisababiha. Do'afahu bisababiha Abu Hatim. Wa malahu fil Bukhari siwa hadis wahid mutaba'atan wa huwa minal asyirah. Maka dihukumi di sini oleh Al-Hafidz dalam keadaan saduk, dan ini yang cocok, di mana Abu Zur'ah mengatakan dia hafal, dan kalimat Al-Hafidz di sini maknanya hafal, mencoba menghafal hadis. Wa huwa saduk, dia di tempat yang saduk, dan berkata Abu Hatim dhaif. Maka wallahu a'lam dia rawi yang saduk, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari rawi ini mutaba'atan, maknanya dibutuhkan dengan rawi yang lain. Dan saya lupa untuk men-save, mau saya berikan contoh. Ini yang diinginkan dengan mutaba'atan. Insyaallah di pelajaran yang akan datang diingatkan. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran petang ini, dari pembacaan dan penghukuman rawi. Maka yang rajih Ahmad ibnu Abi Tib adalah saduk, dan begitupun sebelumnya Ahmad ibnu Salah An-Nahsyali yang rajih dia thiqatun hafidh, tidak usah dimasukkan lahu gharaib. Adapun Ahmad ibnu Saleh Al-Baghdadi, maka dia rawi yang thiqah, telah dithiqahkan juga oleh para ulama. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Barakallahu fikum.